kami di Pusat Studi Hukum dan HAM itu banyak mengkaji permasalahan-permasalahan yang terkait hak asasi manusia gitu ya, dan kita melihat bahwa sebenarnya ini kekerasan gitu ya, kekerasan, hal-hal yang terkait dengan perempuan itu menguatkan dalam rangka menguatkan mata rantai impunitas dalam sistem ketatanegaraan dan instrumentasi penanganan kasus HAM yang lebih rumit karena dedikasi politik hukum yang lemah dari pemerintah hari ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat laporan dari Ditjen HAM tahun ini bahwa ada sekitar 1.600 sampai 1.700 aduan. Yang paling utama itu permasalahan tanah gitu ya, yang dinilai tidak prosedur, dan terus kemudian hal-hal mengenai layanan kesehatan dan hal yang lain gitu, seperti itu. Nah, pada dasarnya itu kita melihat di lapangan gitu ya, ketika dalam pembebasan untuk perihal perkebunan, pariwisata, apapun itu, terjadi hal-hal yang penggusuran di mana perempuan juga sangat dirugikan gitu, seperti itu. Nah, saya tertarik ya, tulisan dari salah satu rekan, ini Farhana Haq Rahman ya, Senior Vice President dari IPS dalam Hari Perempuan Internasional. Jadi mengungkapkan bahwa dan mengingatkan bahwa selama beberapa dekade tuntunan perempuan untuk inklusi politik dan ekonomi telah menempatkan mereka di panggung utama dalam perjuangan massa melawan kediktatoran di seluruh dunia. Jadi apa yang tadi diceritakan oleh Mbak Titi itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia. Nah, di sini ada buku yang menarik yang apabila orang ingin lebih lanjut membaca itu tentang Revenge of the Patriarchs. Bagaimana para patriarki itu akan berusaha untuk membalas dendam, merebut kembali kekuasaannya. Nah, di sini dalam bukunya melihat reaksi patriarki ini juga terjadi ya, di mana terjadi illiberalism dalam demokrasi yang dipimpin oleh calon-calon yang kuat gitu, seperti itu. Kasus-kasus yang mirip di Indonesia juga terjadi di Brazil, Hongaria, Polandia, India, Filipina, dan juga termasuk di US sendiri. Nah, di sini yang ditunjuk adalah bahwa calon autokrat dan otoriter patriarki itu memiliki alasan yang baik untuk mengkhawatirkan partisipasi politik perempuan, di mana ketika perempuan berpartisipasi dalam gerakan massa, gerakan itu lebih mungkin untuk berhasil dan lebih mungkin mengarah pada demokrasi yang lebih egaliter. Sehingga pada kesempatan saya presentasi ini, saya ingin mempertunjukkan bagaimana sih gerakan sosial gitu yang berbasis feminisme ya, feminisme yang coba kita diskusi dan terus dorong dalam pusat studi gender yang ada di LP3ES. Apa sih yang kita hadapi? Yang kita hadapi itu norma gender yang sangat merugikan, sangat menghambat perempuan untuk maju, seperti itu. Di sini norma gender adalah norma sosial ya, apa sih yang bisa diterima dan tepat oleh perempuan dan laki-laki kelompok itu, seperti itu. Dan norma-norma ini biasanya akan digunakan untuk menghambat akses perempuan ya, secara politik, secara akses, mengingatkan kembali bahwa mereka adalah peran-peran mereka adalah domestik dan lainnya. Dan ini menjadi permasalahan utama yang selalu terjadi. Saya terinspirasi pada foto ini ya, sebuah foto di mana Kartini sedang mengajar gitu ya, merupakan sebuah gambar bahwa gerakan sosial itu ya bagusnya memang dimulai dari bawah gitu ya, untuk di tingkat komunitas menuntaskan permasalahan buta huruf gitu, agar seseorang dapat membaca. Ketika dia bisa membaca, dia bisa mendapat ilmu yang apa yang ingin mereka perjuangkan, dan setelah itu akan menjadi bekal untuk gerakan intelektual mereka di kemudian hari. Inspirasi berikutnya ini juga dari Profesor Olle menunjukkan upscale dari gerakan Kartini, di mana kalau misalnya Kartini itu masyarakat datang ke Kartini, dia ini jemput bola gitu ya. Namanya Gerakan Perpustakaan di Kerala, daerah di Indonesia, di mana wanita akan mengantarkan 500 buku ke desa dengan berjalan kaki. Nah, organisasinya itu menargetkan 6.000 desa di seluruh Kerala.
Dan ini menjadi sebuah gerakan ilmuwan yang berhasil membangun konstelasi politik, memenangkan mayoritas politik, dan mendorong reformasi di dalam pemerintahan. Beberapa waktu lalu kita ada presenter Mas Nur Fauzi Rahman ya, untuk melihat bagaimana sih kita melawan atau menarik balik hak-hak kita dalam kondisi ketika hutan dirusak, dieksploitasi, kita tidak bisa mengakses tempat-tempat itu karena memang sudah diperuntukkan untuk pembangunan. Nah, senternya Mas Nur itu udah banyak melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, dan itu adalah berdasarkan ekofeminisme ya. Saya melihat ini, saya ingin mempresentasi evolusi dari ideologi yang melatar belakangi fight perjuangan mereka itu untuk meraih haknya. Kita lihat di sini ada ekofeminisme ya, dari Francis Daubon, le féminisme ou la mort, feminisme en mouvement ya, gerakan perempuan, di mana andil patriarki dalam perusakan alam, dan perempuan menjadi kunci pintu untuk menjaga alam dan budaya dan menjadi perawat paling baik untuk melayani masyarakat menuju masa depan yang lebih setara dan berkelanjutan. Mungkin konsep-konsep Mother Earth gitu ya. Terus kemudian dari Caroline Merchant, Ecofeminism and Feminist Theory in Rewaving the World, The Emergence of Ecofeminism ya. Di mana dalam buku ini bagaimana ekofeminisme lahir untuk menandakan potensi perempuan untuk mewujudkan revolusi ekologi ya, lebih memberi motivation dan semangat. Dan dari buku Karen J. Warren tentang Ecological Feminism, sebuah ensiklopedia tentang environmental ethics dan philosophy, untuk menunjukkan bagaimana feminisme ekologis itu bisa dijadikan gerakan sosial, social movement, rumput yang memantapkan untuk pertumbuhan dan berkelanjutan, memberi ruang untuk bergabung dalam solidaritas gerakan sosial lainnya. Dan yang terakhir itu ya, dari Ecofeminism Socialist dari Maria Mies and Vandana Shiva tentang ecofeminism, dan juga dari Shiva tentang soil, tanah atau bukan tanah, dan climate change, peak oil, dan food insecurity. Sebuah kritik pada pengalaman eksploitasi teknologi yang kapitalis, patriarkis gitu ya. Bagaimana pupuk kimia digunakan, GMO, tentang paten, perang air, semua bahan bakar fosil yang digunakan yang merusak alam gitu. Ya, destroying Mother Earth. Sehingga kelanjutan kehidupan dan mata pencarian perempuan itu mengakibatkan ketimpangan. Ini adalah inspirasi ya dari kegiatan Mas Nur itu untuk memberikan beasiswa serta mempraktekkan pengetahuan yang pengalaman pada wilayah yang mengalami krisis social ecologis yang beragam. Dan temuan itu melihat bahwa prakondisi yang menghambat partisipasi perempuan adalah selain gender norms, juga ketergantungan bentuk budaya, ekonomi, dan sosial. Jadi kalau misalnya tadi itu yang di Kerala itu mereka masuk village-village itu dalam kondisi yang tidak berkonflik, maka upscale di daerah yang sangat rawan dan rentan itu berbasis ekofeminisme yang saya contohkan dengan Nur Fauzi Rahman. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan ya pola gerakan social movement, gerakan sosial yang lebih tinggi lagi, yaitu kita bisa melihat ini dari bukunya Karl Dieter Opp ya, Theories of Political Protest and Social Movement. Nah, di sini kita bisa melihat pendekatan teoritis tentang fenomena protes politik dan gerakan sosial, bagaimana mobilisasi sumber daya, teori struktural peluang politik, pendekatan identitas, perspektif framing, dan pendekatan dinamika itu bertentangan gitu ya. Bagaimana gerakan sosial dalam kelompok akan menyatakan sikap terhadap suatu kebijakan dan tujuan tentu, dan memiliki tujuan koordinasi bersama, ada musuh bersama, dan menghimpun kekuatan untuk tujuan tertentu, dan menjadi wadah
untuk mengutarakan pendapat dan menerima gagasan, yaitu ada interest, ada kekuasaan, dan ada apa yang ingin dirubah, social change. Nah, kita sangat beruntung sekali ya, sebenarnya saya melihat ini salah satu teman kita, Mbak Nining Elitos dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, yang adalah wujud dari buku itu di dalam gerakan-gerakan sosial. Mbak Nining ya, seorang perempuan ini menjadi pimpinan sebuah aliansi ya yang legal, Kasbi, untuk serikat buruh, dan sangat terpimpin, terorganisir dalam merespon isu perburuhan. Terus ada juga mengadakan konferensi tentang fleksibilitas pasar buruh, ada tolak PHK, dan aksi-aksi against mereka yang memanfaatkan undang-undang Ciptaker ya untuk PHK semena-mena, legitimasi perbudakan, juga penolakan penundaan pemilu 2024 dan menuntut pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2002 dan juga jaminan hari tua. Nah, yang menarik dari Mbak Nining ini untuk menjadi pemimpin gerakan sosial yang masanya itu sangat variatif seluruh Indonesia, itu membutuhkan kepemimpinan yang khusus gitu, seperti itu. Kemampuan untuk mengambil isu-isu yang akan dibawa, pola-pola perjuangan, dan itu sangat modern. Kalau misalnya ikut orasinya, ikut diskusinya, websitenya, itu perjuangan sangat up to date gitu. Dan saya pikir ini menjadi sebuah contoh yang bagus dari apa yang dari bukunya Carl Dieter Opp. Nah, akhirnya saya menemukan apa sih sebenarnya ya yang dibutuhkan untuk perempuan untuk bisa berjuang dan berhasil dalam gerakan-gerakan yang isunya dan medannya sangat sulit gitu loh, seperti itu. Saya membaca ini tulisan dari Emma Seppala, direktur dari Fakultas Yale School of Management Women's Leadership Program. Dia mengatakan bahwa sebenarnya orang sukses itu bukan karena karismanya, pengaruhnya, atau kekuasaan mereka, tetapi juga bukan kepribadian daya tarik atau kejeniusan inovatifnya. Dia bilang itu yang dinamakan positive relational energy. Jadi positive relational energy atau ini adalah seorang pemimpin, bukan selalu harus ketua ya, ada seseorang yang bisa kehadirannya itu membantu mengangkat, membangkitkan semangat dan memperbarui mereka. Mereka hadir itu seperti efek heliotropik ya, di mana tanaman itu secara alami berubah ke arah yang tumbuh ke cahaya gitu. Mereka seperti matahari apabila masuk ke sebuah ruangan dan membuat bersinar. Setiap orang menjadi bersemangat, antusias, terinspirasi, dan terhubung. Ini menghasilkan tingkat keterlibatan yang jauh lebih tinggi, pergantian yang lebih rendah, dan perasaan kesejahteraan yang ditingkatkan antar karyawan. Nah, lebih lanjut tentang positive relational energy ini, mereka itu seperti positive energizer ya. Jadi hubungan yang dibangun dalam jaringan tersebut luar biasa meningkatkan dan mengangkat kehidupan. Terus kemudian melihatkan dan memupuk tindakan yang bajik, termasuk pengampunan, kasih sayang, kerendahan hati, kebaikan kepercayaan, integritas, kejujuran, kemurahan hati, rasa syukur, dan pengakuan dalam organisasi. Artinya si orang tersebut ya, perempuan tersebut itu akan mendorong lingkungannya itu untuk berkembang seperti itu. Nah, ketika para pemimpin menunjukkan energi positive relational energy, itu akan si organisasinya itu akan dia berkembang yang ke tingkatan yang baru dan memberi energi positif. Mereka bekerja lebih tinggi ya, high performance daripada yang lain, terus kemudian berdampak positif terhadap kinerja orang lain sehingga orang lain cenderung berkembang ketika dekat dengan mereka. Dan teks terakhir sangat saya percayai bahwa jumlah yang lebih besar di organisasi yang berkinerja tinggi. Mereka
ada banyak orang-orang seperti ini di organisasi yang berkembang gitu. Nah itu akhirnya menjadi jawaban gitu. Kalau misalnya saya melihat ya, kadang-kadang yang diimage-kan itu perempuan itu harus tough, harus sikut-sikutan, harus ala fight seperti pria gitu ya. Dengan cara itu, nah akhirnya dari riset ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang perempuan bisa sukses dengan apa ya sifat-sifat kewanitaannya gitu loh seperti itu, sehingga dalam presentasi saya kali ini itu menunjukkan ya bagaimana di upscale itu dari sebuah gerakan yang sangat kecil untuk mendidik orang lepas dari buta huruf menjadi besar ya, perpustakaan terus menjadi besar lagi untuk mendidik dalam wilayah konflik, dan lebih besar lagi dalam gerakan untuk melawan sebuah power yang luar biasa besar. Itu ada kriteria kepemimpinan yang memang dibutuhkan.